Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 8 kali 11 di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya, kita buat layer terlebih dahulu, tekan perintah LA pada keyboard, lalu tekan Enter, klik kanan pada mouse di sini, pilih New Layer, buat ini namanya dimensi, lalu klik kanan lagi pada mouse, di sini pilih New Layer, di sini ketik namanya dinding, lalu klik kanan lagi pada mouse, di sini pilih New Layer. Di sini kita beri nama garis as. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini pilih new layer. Di sini kita beri nama garis bantu. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini pilih new layer. Di sini kita beri nama kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini pilih new layer. Ini kita beri nama eh, pintu dan jendela. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini pilih new layer. Di sini kita beri nama teks. Setelah itu lihat di garis as ini untuk warna garis as klik di sini kita ganti warnanya menjadi merah lalu klik OK. Setelah itu jenis garisnya yaitu yang ini klik di sini lalu kita klik load pilih yang ini lalu klik OK. Setelah itu pilih yang ini klik OK lagi. Setelah itu lihat di garis bantu warnanya ini kita ganti klik di sini ganti yang warna ungu seperti ini lalu klik OK. Lalu di kolom kita ganti warnanya, klik di sini, ganti warnanya menjadi biru muda, klik OK. Setelah itu di pintu dan jendela ini klik, ganti warnanya menjadi warna hijau muda seperti ini, klik OK. Lalu untuk selanjutnya tutup kotak layar. Setelah itu klik di sini, pilih layar garis as. Lalu tekan perintah REC pada keyboard, tekan Enter. Klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 800, lalu tekan koma, masukkan angka 1100, tekan Enter. Lalu klik garis ini, tekan X, Enter. Setelah itu kita akan membuat bentuk ruangannya. Tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 200, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 100, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan lagi, lalu klik, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 200, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan lagi seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan Enter, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka 150, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik lagi di sini, arahkan lagi ke bawah, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 400, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu eh, tekan Enter lagi, masukkan angka 300, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 300, tekan Enter. Klik di sini, arahkan. Oh, ini sudah ada garisnya ke arah 300, jadi kita tekan Escape. Oke, saya ulangi. Tekan O, Enter, masukkan angka 100, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Tekan Enter lagi, masukkan angka 200, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, masukkan angka 325, tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan Enter. Selanjutnya kita akan membuat dimensi bantu di sini. Dimensi garis bantu, pilih layar dimensi, tekan perintah key dim pada keyboard, tekan Enter. Seleksi yang bagian ini, tekan Enter, tarik ke atas, lalu klik. Setelah itu tekan Enter. Seleksi yang bagian ini lagi, tekan Enter, arahkan ke bawah, lalu klik. Lalu tekan Enter lagi, seleksi yang bagian samping ini, tekan Enter, arahkan ke samping kanan, lalu klik. Lalu tekan Enter lagi, seleksi bagian samping kiri ini, tekan Enter, arahkan ke samping kiri seperti ini, lalu klik.
Oke, setelah itu kita akan memotong garis ini yang tidak diperlukan untuk membentuk suatu ruangan. Tekan perintah TR dua kali, tekan perintah TR lalu tekan Enter dua kali seperti ini. Setelah itu tinggal diklik garis yang tidak perlu. Seperti ini misal, klik ini, lalu ini juga. Setelah itu ini lagi. Oke, ini tinggal diklik saja garis yang tidak perlu untuk membentuk suatu ruangan. Oke, ini saya tekan Enter terlebih dahulu, lalu tekan Ctrl Z. Nah, seperti ini, karena tadi ada yang kesalahan dalam memotong. Saya ulangi, tekan TR pada keyboard, tekan Enter dua kali, atau ini saya ulangi, saya tekan Escape terlebih dahulu lagi. Ini tekan O, Enter, tekan O, Enter, masukkan angka 200, Enter, klik di sini, arahkan ke sini, klik di sini, lalu tekan Enter. Oke, setelah itu baru kita masukkan perintah TR untuk memotong, tekan TR, tekan Enter dua kali, klik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Lalu di sini juga.
Oke, setelah itu tekan enter. Nah, ini garis dimensinya sudah tidak beraturan. Kita nonaktifkan layar garis asnya. Karena ini garis dimensi sementara, maka kita hapus. Nanti akan kita buat garis dimensi yang baru, yang lebih rapi. Aktifkan lagi layar garis as. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Setelah itu tekan enter, masukkan angka 175, tekan enter, klik di sini, arahkan ke atas seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter. Eh, untuk denahnya sudah dan untuk ruangan di denah ini sudah terbentuk kurang lebih. Hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat kolom. Pilih layar kolom. Lalu tekan perintah REC, tekan enter. Klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 15, tekan koma, masukkan lagi angka 15, tekan enter. Setelah itu kita pindahkan ini, kita taruh ini di bagian ini. Lalu klik lagi, tekan CO, enter. Klik di sini, tinggal kita copy ke semua bagian yang memerlukan kolom seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu tekan enter, lalu tekan kita membuat dinding, pilih layar dinding, tekan perintah REC pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke mari, lalu klik di sini, tekan enter, lalu klik di sini, arahkan ke bagian ini, lalu klik di sini. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian ini, tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian ini. Nah, begitu juga untuk bagian dinding lainnya, caranya sama.
Oke, untuk bagian dinding sudah selesai. Kita buat kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan membuat pintu dan jendela. Pilih layar pintu dan jendela. Ketik perintah RSC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 5, tekan koma, masukkan angka 15, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 75, tekan enter 2 kali, klik lagi di sini, kita copy ini, tekan CO, enter, klik di sini, arahkan kemari, lalu tekan escape, setelah itu garis ini dihapus, lalu tekan perintah RSC lagi pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 3, lalu tekan koma, masukkan angka 80, tekan enter. Ini seleksi, lalu tekan M, enter. Kita pindahkan ini, klik di sini, pindahkan kemari. Setelah itu tekan ARC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, lalu klik lagi di sini. Lalu tekan TR, tekan enter 2 kali, klik garis ini, lalu tekan enter. Setelah itu seleksi ini, tekan CO, enter. Kita copy ini kemari, lalu klik, lalu escape. Setelah itu ini kita hapus, tekan delete. Setelah itu seleksi lagi ini, tekan MI, enter. Arahkan ini ke mari seperti ini. Kalau sudah lurus, klik di sini lalu pilih no. Setelah itu tekan perintah B, enter. Lalu eh, buat di sini namanya jendela. Buat namanya di sini pintu. Pintu satu. Klik point, lalu klik di sini, lalu klik select object, seleksi objek yang ini, lalu tekan enter, klik OK. Setelah itu tekan B lagi, tekan enter. Di sini kita beri nama pintu 2. Lalu klik pick point, klik di sini, klik select object, seleksi objek yang ini, tekan enter, lalu klik OK. Setelah itu kita akan membuat jendela, tekan perintah RSC pada keyboard, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari. Saya ulangi, tekan perintah RSC, tekan enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 5, tekan koma, masukkan angka 15, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 30, tekan enter 2 kali. Klik ini, tekan CO, tekan enter, kita copy ini, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini, tekan enter, lalu ini klik lagi, tekan CO, enter, kita copy ini, klik di sini, arahkan kemari, taruh di sini, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan kemari, lalu klik, tekan enter, setelah itu klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, arahkan kemari, klik di sini, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, masukkan angka 60, tekan enter 2 kali, klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, klik di sini, tekan enter, lalu ini klik, tekan CO, enter, klik di sini, klik di sini, tekan enter, tekan L, enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, tekan enter, lalu seleksi yang ini, tekan CO, enter, klik di sini, kita copy ini kemari, klik di sini, tekan enter. Setelah itu, tekan B, enter, beri namanya jendela 1, klik pick point, klik di sini, klik select object, seleksi objeknya, enter, klik OK. Setelah itu tekan lagi perintah RSC pada keyboard, tekan enter, seleksi, setelah itu tekan perintah. Tadi saya tekan escape terlebih dahulu karena salah memasukkan perintah. Masukkan perintah B lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, ini kita beri nama jendela 2. Lalu klik pick point, klik di bagian tengah ini. Lalu klik select object, seleksi objeknya seperti ini, tekan enter. Klik OK. Setelah itu, ini kita seleksi, tekan CO, enter. Nah, ini kita copy ke sini. Klik di sini, tekan enter. Lalu ini kita seleksi, tekan RO, enter. Ini kita rotasi kemari. Masukkan angka 90, tekan enter. Oke, seperti ini. Setelah itu, ini kita pindahkan kemari sedikit. Untuk pintu ini kita klik lagi, tekan MI, enter. Klik di sini, putar kemari, pastikan arahnya sudah lurus. Lalu klik, lalu pilih no. Lalu seleksi lagi ini.
Lalu tekan MI lagi, tekan enter, klik di sini arah kemari, pastikan arah putarannya sudah lurus, lalu klik, setelah itu pilih no. Oke, setelah itu kita akan menempatkan pintu ini, klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, kita tempatkan pintu ini di bagian depan ini, yaitu di sini. Klik di sini, tekan enter. Setelah itu ada pintu yang model seperti ini, klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, lalu taruh pintu ini di bagian ini, klik di sini. Setelah itu eh, tekan enter, lalu ada pintu yang seperti ini, klik, tekan CO, enter, kita copy, ini klik di sini, kita taruh di bagian ini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, klik, tekan CO, enter, klik di sini, ini kita copy ke bagian ini, kita taruh di sini, klik di sini, kita tekan enter. Setelah itu ada pintu yang ini kita rotasi lagi, kita copy dulu, CO, enter, klik di sini, seleksi, tekan RO, enter, kita seleksi ke ini, masukkan angka 90, tekan enter, oke. Lalu ada pintu yang ini kita copy, tekan CO, enter, klik di bagian tengahnya ini, lalu kita tempatkan pintu ini di bagian ini, klik di sini, tekan enter, klik di sini, tekan M, enter, klik di sini, kita taruh pintunya, klik di sini. Oke, setelah itu eh, kita copy, klik ini, CO, enter, kita tempatkan pintu dan jendelanya. Yang pertama jendela ini, taruh atau klik di bagian ini, klik di sini. Lalu di sini juga ada jendela yang sejenis, klik di sini. Setelah itu ada di sini, klik di sini. Setelah itu tekan enter, klik jendela ini, tekan CO, enter, kita copy jendela yang ini, taruh di bagian ini, klik di sini. Setelah itu tekan enter, lalu klik jendela ini, tekan CO, enter, klik ini, kita taruh jendela ini di bagian ini, klik di sini. Setelah itu ini jendela ini juga ada di sini, klik di sini, lalu di sini, lalu di sini juga, lalu tekan enter. Setelah itu ada jendela ini, klik ini, tekan CO, enter, klik di sini, jendela ini kita taruh di bagian ini, klik di sini. Setelah itu tekan enter.
Oke, untuk jendela sudah kita tempatkan di semua ruangan. Setelah itu, ini ada ruang terbuka. Ini kita buka sejauh 100 seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu, eh, di sini kita buat garis. Kita ke layar dinding dulu. Nah, di sini kita buat tekan L, Enter. Tekan TR, Enter dua kali. Potong garis ini yang tidak perlu. Lalu tekan Enter. Lalu tekan TR lagi, tekan Enter dua kali lagi. Lalu klik di sini. Yaitu ini di bagian terasnya, tekan Enter. Oke, setelah itu bisa dilihat ini jendela dan pintu serta ruangannya sudah bisa diakses. Kurang lebih seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat garis bantu untuk penempatan dimensi. Pilih ini bisa dihapus pintu dan jendela ini. Lalu pilih layar garis bantu, tekan perintah L, Enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali, lalu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan kemari, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali. Setelah itu tekan Enter lagi, klik di sini, arahkan ke atas, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali, lalu tekan Enter lagi, klik di sini, masukkan angka 50, tekan Enter dua kali. Lalu untuk bagian lainnya sama juga, kita buat garis seperti tadi. Setelah itu ini kita copy, kita pindahkan ke bagian ini. Pastikan sudah lurus dengan ini. Begitu juga dengan ini. Setelah itu copy ini, kita copy dan tempatkan di sini dan di sini. Tekan enter. Setelah itu ini kita copy juga.
Ini kita pindahkan ke mari. Tekan ini lurus seperti ini. Lalu ini juga kita copy. Klik di sini. Ini kita copy ke mari. Ke sini. Lalu tekan enter. Setelah itu ini kita seleksi, tekan CO, enter. Lalu ini juga kita copy, CO, enter. Klik di sini, klik di sini, dan enter. Oke, setelah itu kita ke layar dimensi, kita tekan D, enter, kita atur dulu dimensinya, klik new, buat namanya skala 100, lalu klik continue, pilih tab line, di sini warnanya ganti menjadi biru muda, lalu untuk warna yang kedua klik ini ganti menjadi ya kuning, lalu di sini ubah angkanya menjadi 20 dan di sini juga ubah angka menjadi 20, pilih simbol N arrow. Ini ganti menjadi architectural tick, lalu arrow size-nya ganti menjadi 8. Setelah itu ke tab text, klik yang kotak kecil ini, lalu klik new, di sini namanya juga buat menjadi skala 100, lalu klik OK. Setelah itu untuk font name-nya ganti menjadi romantik atau bisa sesuai selera Anda, lalu masukkan angka 23, lalu klik apply, lalu close. Setelah itu text style-nya pilih skala 100. Lalu untuk text color-nya pilih select color, pilih yang warna oranye muda seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu untuk text placement yang ini ganti centered, dan untuk offset from dim light dan buat menjadi 8, lalu klik OK, lalu close. Setelah itu tekan perintah key dim pada keyboard, lalu tekan enter. Seleksi garis bantu yang bagian atas ini, seleksi seperti ini, lalu tekan enter, tarik ke atas, lalu klik seperti ini, hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan enter, seleksi garis bantu yang di samping, seperti ini, samping kanan, seleksi, lalu tekan enter. Setelah itu tarik garisnya, klik di sini, hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu tekan enter lagi, seleksi garis bantu yang bagian bawah, tekan enter, tarik garis seperti ini. Hasilnya seperti ini, lalu tekan enter lagi, seleksi garis bantu yang samping kiri seperti ini, lalu tekan enter, tarik garis ke samping kiri seperti ini, lalu klik, hasilnya seperti ini kurang lebih. Oke, setelah itu tekan perintah DIM pada keyboard, tekan enter, kita akan memberi dimensi secara keseluruhan, klik di sini, arah ke atas, lalu klik di sini, lalu tarik ke bagian ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan, klik lagi ini, arahkan ke samping kanan, klik di sini, arahkan ke atas, klik di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu tekan enter. Lalu eh, di sini kita akan membuat teks dan aktifkan layar garis bantu karena sudah tidak terpakai. Lalu pilih layar teks.
Tekan perintah T pada keyboard, tekan enter. Klik di sini, tarik kemari seperti ini. Lalu ini ketik teks seperti ini, lalu seleksi, pilih yang tengah ini penempatannya, lalu klik di luar kotaknya. Ini bisa kita pindahkan dengan perintah move apabila kurang ke tengah. Lalu klik ini, tekan CO, enter. Klik teksnya, kita copy ke semua ruangan seperti ini, tinggal diklik ini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, lalu di sini juga, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter, lalu ketik perintah id untuk mengedit teks, tekan enter, klik di teksnya, lalu seleksi ini adalah teras, klik di luar kotaknya, lalu klik lagi di sini, seleksi ini, lalu ini adalah ruang tamu, klik di luar kotaknya, lalu klik di sini, ini ada kamar 1, klik di luar kotaknya, lalu ini adalah, klik di sini, ini ada kamar 2, lalu klik di luar kotaknya, klik ini adalah musola, lalu klik di luar kotaknya, klik di sini, ini adalah ruang keluarga, lalu klik di luar kotaknya, ini adalah dapur, lalu klik di luar kotaknya, klik di sini, ini adalah kamar 3, lalu klik di luar kotaknya, lalu klik di sini, ini adalah tempat cuci, klik di luar kotaknya, lalu eh, klik di sini, ini adalah kamar mandi atau WC, kita singkat KM garis miring WC, klik di luar kotaknya. Oke, sudah seperti ini, tekan enter. Eh, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah itu akan kita review secara singkat. Nah, ini adalah denah rumah ukuran 8 kali 11. Di sini saya mengetikkan 800 untuk lebarnya dan 1100 untuk panjangnya. Karena ini adalah dalam skala 1:100 yang artinya 8 ini sama dengan 8 meter dan 800 ini sama dengan 8 meter dan 1100 ini sama dengan 11 meter karena ini dalam skala 1:100. Oke, kita lihat di bagian depan di sini ada teras dengan ukuran 3 kali 1,75 meter. Lalu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3 kali 3 meter. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3 kali 3,25 meter. Lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3 kali 3 meter. Lalu ada musola dengan ukuran 2 kali 2 meter. Lalu ada ruang keluarga dengan ukuran 3 kali 4 meter. Lalu ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3 kali 3 meter. Lalu ada dapur dengan ukuran 3 kali 4 meter. Lalu ada tempat cuci dengan ukuran 1,5 kali 1 meter. Lalu ada kamar mandi atau WC dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.